Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurdin. Saya dari Prodi Geografi NK. NIM saya 19136075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Febriandi. Soal yang pertama ada: apa beda penginderaan jauh sistem termal dengan penginderaan jauh sistem lainnya? Dan bagaimana asas penginderaan jauh sistem termal? Di sini pertama kali saya akan membahas asas pengendaraan jauh sistem termal. Asas pengendaraan jauh sistem termal yang pertama ada kebauran termal, yaitu kemampuan satu benda untuk memindahkan panas matahari dari permukaan benda itu ke bagian dalamnya. Yang kedua ada ketahanan termal, yaitu ukuran tanggapan satu benda terhadap perubahan suhu di dalam KAL 2 det 1 2 OC-1. Variasi suhu harian permukaan pada dasarnya mengikuti variasi pemanasan oleh sinar matahari. Asas yang ketiga ada konduksi termal. Tingkat penerusan panas melalui satu benda yang diukur dengan KAL C-1 det 1 OC. Contohnya batuan bukan konduktor yang baik tetapi lebih baik dari logam. Daerah kota merupakan konduktor yang baik dari daerah desa. Yang keempat ada kapasitas termal, yaitu kemampuan benda untuk menyimpan panas. Kemudian ada juga perpindahan panas. Panas dapat berpindah tempat melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi. Kemudian ada juga asas pancaran, yaitu semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Panas di dalam benda disebut dengan tenaga kinetik atau TKI, sedangkan panas yang dipancarkan disebut tenaga pancaran atau tenaga radiasi. Kemudian apa perbedaan citra inframerah termal dengan citra yang lain? Di sini saya akan membahas perbedaan citra inframerah termal berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam penginderaan citra non foto dibedakan atas citra inframerah termal, yaitu citra dibuat dengan spektrum inframerah termal. Yang kedua ada citra radar, yaitu citra radar yang merupakan hasil penginderaan dengan sistem aktif, yaitu sumber tenaganya berasal dari sumber tenaga buatan. Kemudian ada gelombang mikro, yaitu menggunakan sistem pasif, yaitu tenaganya yang bersumber dari tenaga alamiah. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua. Bagaimana sensor penginderaan jauh sistem termal dan bagaimana cara kerjanya? Sensor citra inframerah termal dan cara kerjanya. Sensor merupakan alat untuk merekam objek pada penginderaan jauh. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi akan diterima oleh sensor. Sensor mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar objek terkecil disebut resolusi spasial. Resolusi spasial merupakan petunjuk bagi kualitas suatu sensor yang digunakan. Semakin kecil objek yang dapat direkam, semakin baik kualitas sensornya. Di dalam penginderaan jauh sistem termal, maka suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi dapat mencapai sensor termal direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekamannya dapat berupa citra maupun non-citra. Sehubungan dengan dua jenis citra tersebut, sensor termal dibedakan atas dua jenis, yaitu satu sistem non-citra, yang kedua ada spektrometer termal untuk mengindra objek pada saluran sempit. Yang kedua ada sensor pembentukan citra. Sensor pembentukan citra inframerah termal meliputi penyiam termal yang dipergunakan dengan menggunakan pesawat udara, thermal imager, cocok bagi penginderaan dari satelit. Yang ketiga, penyimpanan stasioner dioperasikan di dirgantara atau di antariksa. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Apa keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal? Yang keempat, apa terapan citra inframerah termal? Dan yang kelima, mengapa penggunaan citra inframerah termal masih bersifat eksperimental sampai saat sekarang? Di sini pertama saya akan membahas apa itu keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal.
Keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal. Keunggulan citra inframerah termal. Yang pertama, perekaman tenaga termal dapat dilakukan pada siang hari dan juga malam hari. Yang kedua, dapat merekam wujud tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Yang ketiga, keluarnya dapat berupa non-foto citra maupun data digital. Sedangkan kelemahan dari citra inframerah termal yaitu aspek geometri yang penyimpanannya lebih besar dari penyimpanan foto udara. Yang kedua, ada sistem termal yaitu lebih rumit dari sistem pantulan objek. Kemudian saya akan membahas tentang apa terapan citra merah termal dalam kehidupan sehari-hari. Citra inframerah termal sangat berguna di beberapa sektor. Misalnya, pada bidang geologi. Pada bidang geologi bisa kita menentukan jenis batuan, penggunaan dataran gunung api aktif, pemetaan suhu dan permukaan, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, kita bisa mengidentifikasi sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, kelembapan tanah, dan lain-lain. Dalam bidang hidrologi, kita juga bisa menentukan arah mana mata air dingin dan panas, pola aliran sungai, batas air dan es, batas air tanah, dan air asin. Kemudian dalam kekotaan kita bisa melihat dari citra ini yang mana kebocoran pipa gas bawah tanah, titik panas, bangunan industri, model penggunaan listrik, konvergensi energi, dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang vegetasi, kita bisa melihat bagaimana evapotranspirasi, kebakaran hutan, dan gangguan serangga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah penginderaan jauh sistem termal tergolong sistemnya aktif atau sebaliknya? Jelaskan pendapat Anda. Objek yang ada di permukaan bumi dapat diindra oleh sensor penginderaan jauh berdasarkan pantulan energi yang dipancarkan oleh objek tersebut. Berdasarkan sumber energinya, maka sistem penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penginderaan jauh sistem aktif dan penginderaan jauh sistem pasif. Satu, penginderaan jauh sistem aktif adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari sensor tersebut. Dua, penginderaan jauh sistem pasif adalah penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari objek tersebut. Jika kita melihat penginderaan jauh sistem termal menggunakan sistem panas yang ada pada benda, sehingga pantulan yang diberikan oleh panas tersebut akan dipantulkan ke sensor yang ada di satelitnya. Kemudian satelit akan memberikan data, baik dia berupa gambar maupun data. Terima kasih. Soal selanjutnya, mengapa inframerah termal masih disebut bersifat eksperimental? Inframerah sendiri ditemukan oleh astronom Sir William Herschel pada abad ke-19. Namanya juga berlamu setelah ia menemukan planet Uranus. Herschel akrab dengan penemuan Newton bahwa sinar matahari dapat dipisahkan menjadi komponen kromatis terpisah melalui pembiasan kaca prisma. Ia berhipotesis bahwa warna ini mungkin mengandung tingkat panas yang berbeda, sehingga ia merancang eksperimen untuk menguji teorinya. Herschel melewati sinar matahari melalui kaca prisma untuk menciptakan spektrum dan mengukur suhu dari berbagai warna. Herschel menggunakan 3 termometer dengan lampu gelap dan meletakkan 1 bola lampu dan masing-masing, sementara 2 lainnya ditempatkan di luar spektrum sebagai kontrol. Nah, dari sini saya berpendapat mengapa sinar inframerah masih disebut bersifat eksperimental, karena di sini penemunya saja si astronom Sir William Herschel masih berhipotesis. Maka dari sini kita beranggapan bahwa ini masih bersifat eksperimental. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab soal selanjutnya, yaitu untuk penginderaan kebakaran hutan sebaiknya menggunakan panjang gelombang berapa dan mengapa demikian? Di sini BMKG mengumumkan bahwa citra satelit Himawari 8IR NHZ ini bisa mengukur atau meneliti kebakaran yang terjadi. Pada proyek Himawari 8IH menunjukkan suhu puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi panjang gelombang 10 sampai 4 mikrometer yang kemudian diklasifikasi dengan pewarna tertentu, di mana warna hitam atau biru menunjukkan tidak terdapat pembentuk awan yang banyak atau cerah, sedangkan semakin dingin puncak suhu awan, di mana warna mendekati jingga hingga merah menunjukkan pertumbuhan awan yang signifikan dan berpotensi terbentuknya awan cumulonimbus.